Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Laila Rahma Ajija with students number 2421 221 and 3 from class A. Oke, jadi di sini saya akan membuat video tutorial gimana caranya kita bisa mencari measures of central tendency and measures of variability in Excel manually. Jadi, alright, di sini there is raw data of class D. Di sini sudah disediakan data dari kelas D, yang mana di sini datanya masih belum berurutan ya, dan juga masih acak-acakan. Jadi di sini sebelum kita memasukkan data-data ini ke dalam tabel, baiknya kita sort terlebih dahulu datanya from smallest to largest. Jadi gampang caranya, teman-teman tinggal copy paste data ini, kita pindahkan ya agar lebih gampang ke sini. Alright, setelah itu kita short ya, kita short ke sini, short and filter, and then kita choose short smallest to largest. Continue, short, and voila, sudah tersusun ya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Namun kita juga perlu menghilangkan duplicate dari data-data ini ya, karena untuk keperluan yang mana nantinya kita harus memasukkan ke dalam sini. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa ke data, terus teman-teman cari aja di sebelah sini ada remove duplicates. Nah, tapi kalau misalnya di laptop atau di handphone teman-teman tidak ada, teman-teman bisa search aja di sini. Nah, remove duplicates. Terus continue, terus remove duplicates. Oke. Alright, datanya sudah rampung, sudah tersusun, dan duplikatnya juga sudah kita hilangkan, dan data ini sudah siap untuk kita pindahkan ke tabel score di sini ya. Coba kita pindahkan seperti ini. Nah, teman-teman jika misalnya memang ingin hapus data ini, boleh banget, tidak apa-apa karena kan sudah kita pindahkan ke tabel, jadi tinggal di clear content saja. Alright. Nah, setelah kita menyusun datanya, sekarang kita mencari frekuensinya atau jumlah data atau jumlah skornya ya. Misalnya kayak 64 tuh ada berapa sih, 91 tuh ada berapa sih. Nah, teman-teman di sini bisa pakai sama dengan kurung kolom ya. Oke. Terus maaf teman-teman, ini salah, harus di sini buka kurungnya. Nah, terus teman-teman tinggal blok aja data awal ya. Kita blok dulu data awalnya. Oke, udah sampai sini. Terus kita ikuti keinginan dari Excel-nya. Jadi setelah kita ngeblok semua ini, kita langsung ke titik koma. Karena kadang ada yang koma dan titik koma, tapi kalau di sini kita pakainya titik koma. Nah, kriteria itu mana yang mau kita cari? Yang itu ini ya, berarti 64. Kita pencet, terus kita tutup, terus enter seperti ini. Nah, untuk lebih gampangnya lagi, biar gak harus satu-satu, teman-teman bisa tarik aja, tapi pakai yang ini nih. Nah, yang plus yang hitam ini, kita double klik, terus kita tarik ke bawah. Oke, seperti ini teman-teman. Tapi karena ini lihat, nah ini berbeda ya dengan ini. Nah, bagian ininya itu salah.
Nah, teman-teman bisa menggunakan tanda dolar untuk mengurung si huruf yang ini untuk data awal ini. Kita pakai dolar. Begitu pula di sini. Begitu pula di sebelah sini. Nah, terus oke, kalau udah kita enter. Terus kita tarik lagi deh. Sebentar. Nah, seperti ini. Sudah rapi dan sudah teratur ya teman-teman. Alright. Nah, setelah itu kita juga harus mencari sigma atau sum ya. Jumlah keseluruhannya. Teman-teman di sini bisa pakai rumus sum. Terus buka kurung, terus tinggal blok aja dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas juga boleh. Tutup kurung, terus enter. Kita udah dapat nih hasilnya. Jadi seluruh data di sini itu ada 38. Jadi datanya genap ya teman-teman. Nah, oke, next ke move to X kali F. Nah, di sini teman-teman tinggal ngaliin aja score dengan frekuensinya. Tinggal kita pakai sama dengan buka kurung, kita pencet score. Untuk kali itu lambangnya bintang ya teman-teman kalau di Excel. Terus kita pencet frekuensi. Alright, terus tutup kurung lalu enter. Udah dapet. Terus kita tarik lagi ke bawah. Nah, seperti ini langsung ada. Terus untuk sumnya juga ini tinggal kita tarik ke samping. Nah, sudah ketemu ya. Alright, sekarang X dikurangi min. Nah, karena kita belum mencari min, maka dari itu kita boleh mencarinya sekarang. Teman-teman. Untuk mencari min secara manual dengan bantuan tabel ini, teman-teman bisa menggunakan sum dari X kali F ini, dan juga dibagi dengan sum dari frekuensi. Jadi seperti ini, sama dengan buka kurung sum dari X kali F, pencet, dibagi itu garis miring ya teman-teman, dibagi sum dari frekuensi. Nah, tutup kurung, enter. Jadi minnya itu segini teman-teman. Udah ketemu, terus kita tinggal masukin ke sini sama dengan X-nya berapa dikurangi min. Alright, enter. Habis ini kita bisa tarik ke bawah. Nah, tapi karena ini salah ya teman-teman, sama seperti yang sebelumnya ini, teman-teman bisa memberikan tanda dolar di data yang O-nya nih, alias data dari min-nya. Oke, teman-teman bisa kurung dia dengan dolar. Enter. Terus kita tarik lagi ke bawah seperti ini. Nah, ini udah betul ya teman-teman. Bisa dilihat urutannya juga sudah sesuai. Terus untuk ini teman-teman tinggal tarik ke samping seperti ini. Nah, karena ini belakang komanya terlalu banyak, teman-teman bisa short aja ya di sini. Nah, jadi dibuangkan di belakang koma. Nah, seperti ini. Nah, terus lanjut ke X dikurangi min kuadrat. Nah, kalau ini teman-teman bisa mengalihkan X min ini dengan dirinya sendiri, atau teman-teman bisa pangkatkan dengan 2. Itu sama aja sebenarnya, tapi kalau aku lebih suka dipangkatkan 2. Tinggal dipencet yang ini. Alright. Terus kalau pangkat itu pakainya yang ini teman-teman. Nah, kalau di keyboard itu di yang angka 6. Tinggal shift angka 6 jadi muncul kayak gitu. Terus 2, terus enter. Udah ketemu. Terus kita tarik lagi ke bawah. Nah, ketemu ya kan. Terus habis itu kita tinggal tarik
mana tuh? Kita tarik ini ke samping lagi seperti tadi. Nah, ketemu. Oke, udah ketemu. Tinggal satu lagi ya teman-teman. Tinggal x min kuadrat. Nah, kalau ini juga masih gampang. Kita tinggal mengalihkan frekuensi dengan x kurangi min kuadrat. Kalau untuk kali itu tandanya kita pakai bintang. Ya, di angka 8 ya teman-teman, tinggal shift ke 8 muncul bintang. Terus pencet ini, tutup kurung, terus enter. Terus jangan lupa ditarik ke bawah. Nah, muncul. Terus yang ini teman-teman tarik ke sini, ke samping. Nah, seperti ini, gampang kan? Oke, karena untuk tabel yang ini sudah selesai. Next, we move to measures of central tendency yang mediannya, median, mode, range, dan lain-lain. Oke. Nah, untuk median, dikarenakan ini datanya genap ya teman-teman bisa membagi terlebih dahulu 38 dibagi 2. 38 dibagi 2 itu 19 ya teman-teman, berarti untuk mediannya itu ada di data ke-19, tapi kata ini genap, jadi biasanya itu dijumlahkan lagi dengan data selanjutnya atau data ke-20 lalu dibagi 2, seperti itu. Jadi di sini kita cari ya di sum-nya. Gimana sih data ke-19 itu? Kita fokus ke sum-nya ya teman-teman. Nah, data ke-19 itu adalah 130. Lalu kita cari data ke-20-nya yaitu 132. Jadi di sini nanti teman-teman tinggal masukin aja sama dengan kurung buka 130 ditambah 132 dibagi 2. Enter. Jadi hasilnya adalah 131 untuk mediannya. Terus lanjut ke mode. Mode itu adalah nilai yang paling sering muncul. Teman-teman bisa mencarinya secara manual aja di sini. Di frekuensinya teman-teman fokus mana sih yang paling sering, mana yang paling banyak. Betul banget yang 132. Kita bisa kasih tanda ya. Mau yang mana? Ini. Nah, oke, berarti di sini kita tinggal tulis saja 132. Ya udah. Nah, sekarang kita beralih ke range, quartile, 1, 2, 3, and interquartile, variance, and standard deviation. Oke, next we move to range. Nah, kalau teman-teman mau mencari range secara manual, teman-teman bisa menggunakan di sini. Menggunakan nilai paling besar dikurangi nilai paling kecil. Oke. Sama dengan score atau nilai paling besar kurangi score atau nilai paling kecil. Kurang enter. Udah ketemu nah 99. Nah, sekarang kita lanjut ke quartile. Kalau secara manual, if we want to know quartile, we need to find out jaraknya. Jadi di sini kita menggunakan rumus untuk mencari jaraknya terlebih dahulu. Ini gampang banget. Kita tinggal pakai aja sama dengan untuk Q1 itu rumusnya 1/4 dikali sigma frekuensi atau sum frekuensi ditambah 1. Enter. Nah, kalau nih jarak Q1 itu 9,75 atau tandanya si quartile atau Q1 ini ada di data ke-9 dan ke-10 dibagi 2. Seperti itu teman-teman. Jadi kita cari di sini data ke-9 sama ke-10 di mana. Nah, di sini ya, di 121.
Berarti ini kita sama sih teman-teman, kayak pas tadi mencari median, kita jumlahin terus dibagi 2. Ini tambah ini dibagi 2. Enter. Isi gini. Terus kita lanjut ke Q2. Sebenarnya ini masih sama sih untuk rumusnya, tapi bedanya itu di ininya. Kalau tadi 1/4, kalau sekarang ini 1/2 teman-teman. Tapi tetap sama kok, untuk pengaliannya itu kita kalikan dengan frekuensi, sum frekuensi atau sigma frekuensi ditambah 1. Seperti itu, tinggal enter. Ketahuan ini. Nah, jaraknya itu 19,5, berarti Q2 ini ada di data ke-19 ditambah data ke-20 dibagi 2. Di manakah data ke-19 itu? Nah, ini data ke-19 ya, 130. Data ke-20 itu, nah, 132. Berarti sama dengan 130 ditambah 132 dibagi 2. Enter. 131. Oke, FYI, Q2 itu sama dengan median ya teman-teman. Jadi dalam artian median itu Q2 itu median, seperti itu. Jadi kalau hasil 131 alias sama, berarti udah ya, insya Allah udah betul ya. Next move to Q3. Nah, di sini untuk Q3 kita tetap rumusnya lagi dulu, tapi bedanya kalau yang Q1 itu 1/4, Q2 1/2, kalau Q3 itu 3/4. Terus kita kalikan sama ya, seperti tadi, sum atau sigma frekuensi ditambah 1. Tandanya Q3 itu terletak di data ke-29 ditambah data ke-30 dibagi 2. Mari kita cari sekarang di mana data ke-29 itu. Oke, di sini ya. Data ke-29 itu ada di 138. Data 30 ada di 139. Berarti sama dengan 138 ditambah 139 bagi 2. Oke, Q3-nya udah ketemu ya semuanya, quartile Q1, Q2, Q3 udah ketahuan semua. Lalu kita di sini akan mencari interquartile. Interquartile itu dicarinya dari mana sih? Nah, interquartile itu dicarinya dari Q3 dikurangi Q1 teman-teman. Jadi kita tinggal sama dengan buka kurung Q3 dikurangi Q1 sama dengan enter gitu. Nah, perlu diingat teman-teman, kalau yang ini itu yang di atas yang tadi kita gunakan rumus itu bukan kuartilnya ya, tapi ini adalah jarak, yang mana jarak ini membantu kita untuk mencari kuartil tersebut. Nah, kuartilnya ini yang di bawah. Oke, kuartil sudah ketemu, dan sekarang kita mencari varians. Oke, kalau untuk mencari varians kita menggunakan data dari sini, dari tabel ini, yakni data sum fx dikurangi min kuadrat atau yang ini. Oke, jadi sama dengan buka kurung dan sum atau sigma fx dikurangi min kuadrat tutup kurung, kita bagikan dengan sigma atau sum dari frekuensi dikurangi 1. Seperti itu untuk rumus manualnya. Dan kita enter, kita menemukan ini variansnya. Lalu untuk standard deviation, nah karena standard deviasi ini adalah S dan varians itu S kuadrat, maka tandanya standar deviasi ini adalah akar dari varians. Jadi ini gampang teman-teman, tinggal
mengangkatkan 1/2 aja. Angkatkan dengan 1/2. Si variansinya gini ya. Tutup kurung, terus pakai ini, buka kurung, 1/2. Seperti itu. Enter. Nah, kita udah dapet nih teman-teman semua data secara manual. Lalu di sini mari kita cek pakai rumus Excel. Oke. Untuk Excel sendiri kolomnya itu kita pakai average. Oke, buka kurung. Lalu kita blok semua data awal ya teman-teman. Kita gunakan data awal. Maka dari itu kenapa data awalnya tidak dihapus, karena ini untuk keperluan mengecek dengan menggunakan rumus Excel. Sama. Alhamdulillah. Terus kita lanjut ke median. Di sini kita pakai median. Kurung, kita blok lagi data awalnya. Alright, tutup kurung. Oke, enter. Sama. Kita lanjut ke mode. Mode kita pakai rumus mode ya teman-teman. Terus kita buka kurung, kita blok lagi datanya semuanya. Nah, kita tutup kurung, terus kita enter. Oke, alhamdulillah hasilnya sama ya teman-teman. Nah, kalau untuk mencari range dengan menggunakan rumus Excel, teman-teman pakai max dan min. Sorry. Nah, terus kita tinggal kita pencet max, terus buka kurung, kita blok semua data awalnya, terus kita tutup, kita kurangi minus, kita blok lagi dari awal sampai akhir. Oke, terus kita tutup, kita enter. Oke, udah ketemu ya, berarti alhamdulillah hasilnya sama teman-teman. Nah, untuk kuartil teman-teman pakai rumus kuartil. Nah, terus buka kurung, kita blok data awalnya semua. Oke, terus setelah di blok, teman-teman ikuti keinginan dari Excelnya atau aturan dari Excelnya itu apa selanjutnya, yaitu titik koma quart. Nah, quartnya ini kita sesuaikan ya, karena kita mencari kuartil pertama, kita bisa pencet yang ini, first quartile. Nah, gini. Terus kita tutup, enter. Nah, hasilnya segini ya teman-teman. Nah, FYI, untuk kuartil yang kita secara manual dan Excel itu memang akan ada sedikit perbedaannya teman-teman, dan itu wajar banget. Itu gak apa-apa, karena perbedaannya juga hanya tipis-tipis aja gitu. Terus kita next to Q2, kita sama ya pakai quartile, tapi the differences is di yang tadi ya, kan tadi kita pakai 1, berarti sekarang kita pakai 2, begitupun selanjutnya. Tetap sama, kita ulang aja kayak yang tadi. Sorry, salah, lupa ini. Enter. Nah, udah ketemu nih. Kalau untuk kuartil ini sendiri, kita tetap sama sih, pakainya seperti yang manual. Kita kurangi Q3-nya sama Q1-nya. Emang gak beda jauh kan ya? Jadi 121, 121,25 dan seterusnya.
Oke, untuk varian secara dengan menggunakan Excel kita pakai var, teman-teman. Var blok, terus kita blok data awalnya semuanya, terus tutup kurung, sebentar. Udah, tinggal. Kalau untuk standard deviation kita pakainya STDFV. Kurung, terus teman-teman tinggal blok aja. Next, terus tutup kurung, sebentar. Sudah selesai teman-teman. Begitu caranya kita menghitung measures of center tendency and variability secara manual dan juga Excel. Nah, terus untuk tambahannya kita akan menambahkan apa ya namanya? Oh, itu tabel, chart, ya chart, tabel. Sorry. Jadi di sini kita akan menambahkan chart ya teman-teman. Nah, chart itu dari mana sih datanya? Nah, chart itu datanya dari score dan juga frekuensi. Jadi kita harus ngeblok dulu score sama frekuensinya sampai sini. Terus kita move to insert teman-teman. Move to insert terus pakai recommended charts. Biasanya di sini suka. Nah, di sini ada banyak pilihannya, tapi biasanya di sini kita pakai yang scatter. Yang ini. Oke. Jadi teman-teman tinggal pilih ini. Terus oke. Terus nanti akan muncul deh chartnya. Ini bisa teman-teman sesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Mau kayak gimana pun juga boleh banget. Tinggal disesuaikan aja ke sini. Udah selesai teman-teman. Alhamdulillah. Nah, itu gimana caranya kita untuk menghitung secara manual dan Excel dan juga menambahkan chart begitu di Excel. Oke, sekian, terima kasih. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.